Inilah acara yang ditunggu-tunggu. Acara yang penuh manfaat untuk kehidupan kita. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Hai, halo Ziman Lovers. Kembali lagi ketemu kita di Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman. Ziman ini adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Gimana kabarnya hari ini? Always berseri-seri harus dong ya. Karena kunci dari semua kesehatan kita itu terletak pada kebahagiaan kita gitu kan. Nah tapi udah bahagia nih, tapi masalah masih aja muncul. Jangan-jangan ngaku doang bahagianya. Oke, kita akan bahas mengenai masalah-masalah kesehatan yang mau tidak mau, suka tidak suka seringkali hadir dalam kehidupan kita. Dan hari ini spesifik kita mau bahas mengenai problema yang ada di lambung. Dan Amelia hari ini bersama Pak Nyoto. Hai Pak Nyoto. Halo, nah kita ketemu lagi membahas sesuatu yang harus diulang-ulang ya, karena penting sekali ya kan. Ngomong-ngomong besok Idul Kurban ya. Jadi bergembiralah bagi mereka yang kurban dan akan menerima kurban, karena besok kita nyate. Jadi yang bahagia itu nyatenya apa kurbannya nih? Iya, kayaknya ngumpul-ngumpulin sih sambil nyate. Ya alhamdulillah yang masih bisa punya kesempatan untuk kita melaksanakan ibadah kurban ya. Mudah-mudahan punya banyak manfaat. Oke. Untuk Anda yang pengen berinteraksi bersama kami, boleh langsung WhatsApp di 081511 103 103. Jangan lupa juga subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Tapi kenapa lambung? Barangkali ini jadi pertanyaan besar, karena kita udah sering kali bahas tapi selalu diingatkan. Mungkin karena lambung ini adalah salah satu organ yang punya fungsi paling awal menerima dan mengolah makanan setelah masuk melalui mulut dan kerongkongan gitu ya Pak Nyoto ya. Iya betul sekali. Jadi kalau awalnya aja udah bermasalah, takutnya ke belakang semakin banyak masalahnya. Ya kan kayak hubungan aja kan. Iya. Awalnya masalah ya ribut aja mulu belakangnya gitu kan. Jadi lambung itu memang paling penting karena dia dapur untuk segala sesuatunya ya kan. Semua makanan yang kita makan itu kan untuk energi tubuh kita, sehingga kita bisa beraktivitas. Kan dari energi yang dihasilkan dari proses makanan yang di lambung awalnya kan. Terus untuk regenerasi sel, kemudian juga untuk antibodi, untuk hormon, untuk salah satunya semua di lambung. Jadi penyakit lambung itu kayaknya penyakit yang umum deh. Nggak ada orang yang kena penyakit lambung ya, rata-rata pasti mengalami masalah problema yang ada di lambung. Iya jadi penyakit umat ya Pak ya. Hampir semiliar umat kali. Hampir sebagian besar itu punya keluhan dengan lambungnya. Nah mungkin kita akan tahu lebih banyak karena setiap keluhan tuh sebetulnya punya catatan ya Pak Nyoto ya. Masing-masing itu mengandung satu penyakit tertentu yang pastinya kita akan coba cari solusinya. Oke. Fungsi lambung sendiri Pak mungkin kita akan ingatkan kepada Ziman Lovers ya. Fungsi lambung itu apa? Memang fungsi lambung itu sangat penting ya. Pertama kan di dalam itu di lambung itu ada salah satu enzim yang fungsinya memecah makanan, dan di dalamnya juga ada asam lambung ya yang sifatnya sangat keras sekali untuk menghancurkan semua makanan yang kita makan. Dan fungsi asam lambung itu juga bukan sekedar untuk memproses makanan sehingga bisa dicerna oleh tubuh kita. Dia fungsinya untuk membunuh bakteri, bibit kuman penyakit, sesuatu yang berbahaya, bakteri patogen ya, baik jamur itu dihancurkannya di asam lambung. Cuma sekarang karena masalah gaya hidup dan pola makan yang tidak sehat, orang punya masalah dengan masalah problema lambung, ya kan? Nah biasanya sih kalau orang awam yang punya masalah dengan keluhan lambung, penyakit apa itu? Mah kan gitu doang. Jadi apapun penyakitnya yang berhubungan dengan lambung, yang ketidaknyamanan di lambung, bahasanya penyakit mah. Dan kan kadang-kala suka disepelein ya mah doang gitu ya Pak ya. Cuman karena gara-gara makannya nggak teratur, gara-gara kepedesan, gara-gara terlalu asam gitu. Padahal sebetulnya ngeri juga ya nanti kalau ketelanjuran gitu ya. Jadi kan lambung itu segala sesuatu makanan yang kita makan kan masuk ke dalam lambung dicerna, makanya disebut adalah organ sistem pencernaan yang paling penting ya. Jadi makanan kita dipecah, baik makanan dan minuman, agar menjadi zat-zat yang dibutuhkan tubuh ya kan. Jadi apapun yang kita konsumsi pasti diserap dihancurkan oleh lambung sehingga bisa diserap oleh usus halus kita nantinya. Oke. Nah, oleh sebab itu bagi mereka yang gaya hidupnya salah, pola makannya salah, dan apa yang dimakan salah,
punya masalah dengan lambung. Oke, kita kunci di Gitu. sini ya Pak Nyoto ya. Jadi banyak kesalahan yang kita lakukan yang mungkin nggak kita ketahui. Nah, nanti kita akan cari tahu lebih banyak. So jangan kemana-mana Ziman Lovers ya. Kita nanti akan lanjutkan lagi kiat sehat awet muda tanpa obat di hari ini setelah yang berikut ini. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Siapa lagi sih yang mau peduli dengan kesehatan kita kalau bukan kita sendiri ya Ziman Lovers ya. Makanya acara ini hadir sebetulnya adalah untuk mengajak dan selalu mengingatkan kita untuk peduli deh sama kesehatan kita. Karena itu yang jadi modal utama kita bisa do everything ya kan. Oke, hari ini kita bahas mengenai problema di lambung kita. Silahkan yang mau nanya boleh di 081511103103. Boleh juga dong subscribe YouTube channel kita di Ziman Herbal. Kita lanjut ya Pak Nyoto ya. Oke. Tadi Pak Nyoto sudah sampaikan bahwa fungsi lambung itu adalah untuk banyak hal gitu ya. Iya. Dan ini jadi organ awal untuk menerima raw material setelah dikunyah di mulut ya Pak ya. Masuk di lambung dan ada juga asam lambung. Seringkali yang muncul banyak kejadian-kejadian yang kemudian kita seperti mendiskreditkan itu sakit mah gitu. Padahal sebetulnya banyak banget ya Pak sakit lambung itu. Sebenarnya sakit mah itu kan bahasa secara global ya, semua penyakit yang berhubungan dengan lambung ya mah. Karena mungkin mah itu artinya ya lambung ya kan. Nah sekarang kita lihat bahwa yang namanya makanan yang kita kunyah itu kan dihancurkan secara mekanik ya melalui gigi. Lalu kalau dia nggak dihancurkan secara secara halus melalui mekanik mau nggak mau masuk ke dalam lambung. Nah di lambung itu kan dihancurkan secara kimiawi dengan asam lambung, ya dong. Nah masalahnya asam lambungnya itu kalau dia dihancurkan secara mekanik sampai lembut banget masuk ke dalam lambung kan kerjanya asam lambung nggak berat gitu loh. Karena makanan yang diolah di lambung itu harus berbentuk halus seperti pasta. Ya kan baru masuk ke usus halus gitu. Nah bagaimana kalau bentuknya masih belum seperti pasta kan nggak begitu hancur karena kita secara mengunyahnya nggak kurang optimal lah ya. Jadi kita merasa diri kita ular makan langsung kita telan gitu. Kalau ular kan memang asam lambungnya keras sekali, beda lah kita kan bukan ular ya. Jadi kalau binatang pemakan hewan gitu memakan daging gitu ya. Biasanya dia punya air liur itu udah asam sekali. Air liurnya aja udah bisa menghancurkan makanan. Nah kalau kita kan nggak, air liur manusia itu sifatnya alkali atau basa gitu ya. Nah jadi penyakit pertama yang paling umum itu adalah penyakit lambung namanya gastritis. Gastritis itu dari singkatan gastrik. Gastrik kan lambung ya atau perut gitu ya. Tis itu artinya radang. Jadi sesuatu yang belakangannya ada tis itu radang. Bronkitis, radang bronkus atau tenggorokan gitu kan. Radang itu luka berarti Pak? Ya radang itu biasanya ada Merah, luka. Jadi memerah meradang gitu ya. jadi memerah, bengkak apa segala macam ya. Jadi misalnya paringitis, radang di pita suara, ya kan, bronkitis di kerongkongan, pleuritis di selaput paru-paru. Jadi yang tis itu adalah radang artinya ya. Kalau nyelekutis bukan ya? Mungkin sesatunya. Kalau selebritis apa seleb yang itu ya? Enggak lah kita bercanda ya. Jadi gastritis itu adalah ada peradangan di lambung, tapi peradangan itu ada di pelindung lambung. Jadi di lapisan luarnya lambung itu terjadi radang. Ini sifatnya bisa akut, ya bisa kronis. Kalau kronis itu udah radangnya bertahun-tahun deh. Nah karena gastritis akut itu kalau parah, aduh nggak nyaman banget deh, ya kan? Perutnya kembung, enek, mual, nyeri, perih, melilit, melintir gitu kan? Apalagi jangka panjang ya, bertahun-tahun itu udah kronis. Jadi lama-lama pelindung lambung itu lama-lama bisa jebol gitu kan? Nggak cuma sobek ya? Iya. Bisa jebol, ya? Penyebab utamanya apa? Banyak penyebab dari gastritis ini. Ada orang yang hobinya dikit-dikit makan obat pereda nyeri. Ya namanya non-steroid anti-inflammation drug. Ya kan banyak deh obat pereda nyeri yang di warung. Kalau konsumsinya tanpa dosis yang tepat dan dikonsumsi berlebihan itu akan membuat lambung kita menjadi rusak. Mendinding lambung kita bisa menjadi luka. Atau ada orang yang konsumsi makanan nggak beraturan. Kan asam lambung itu kan keluarnya pada saat jam biologis kita biasa makan jam 7 dia keluar jam 7. Siang makan kita jam 12 makan. Ini kadang makan jam 12, kadang nggak makan jam 4. Pada saat perut kosong
perut kosong dan perut kita meremas makanan yang nggak ada isinya, terus dia bergesekan, ya otomatis luka. Oh, Karena nggak ada organnya sendiri makanan yang ya, kena iya, karena dia tergerus sendiri. tergerus sendiri, nggak ada makanan dalam perut, padahal dia harusnya makan, akibatnya bergesekan dinding lambungnya, belum lagi asam lambungnya diproduksi berlebih karena memang waktunya makan, karena pola makannya nggak teratur bisa terkena gastritis. Itulah makanya makan yang Iya, teratur itu paling bisa penting. membuat kita sehat karena itu ya jam Iya. biologisnya lambung itu tapi nggak menyesuaikan Pak jam biologis itu. Jadi kadang jam segini, kadang Iya. tergantung trigger makanan yang masuk. Makanya gini, kalau kita makan tuh kalau biasa memang mesti tepat waktu. Kalau biasa pagi makan jam 7, ya bolehlah makan jam 7, telat-telat jam 8. Biasa makan jam 12, telat-telat jam 1. Jangan telatnya sampai jam 4 sore, jam 3 sore. Itu udah merusak sistem pencernaan kita. Kan Oke, gitu. baik. Jadi gitu ya, Ziman Lovers yang pertama makannya harus teratur karena berpengaruh terhadap kesehatan dari lambung kita. Baik, nanti kita akan lanjut lagi Ziman Lovers ya, yang punya problem silahkan boleh bergabung. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Suka nggak sih ketika kita ketemu channel yang bisa memberikan value buat kita gitu ya, jadi nggak sia-sia gitu kan. Makanya Kiat Sehat Awet Muda Tanpa Obat bersama Ziman ini wajib didengerin ya, karena banyak sekali ilmu-ilmu mengenai kesehatan yang dibahas di sini. Dan hari ini kita bahas mengenai problema yang terjadi di lambung. Silahkan ya, mungkin ini very familiar karena hampir sebagian besar masyarakat itu terkena gangguan lambung ya, even berasa mual, berasa perih, kadang yang udah sampai parah tuh sampai kaku-kaku ya, dan lain sebagainya. Sok tanya di 081511103103. Tadi Pak Nyoto udah cerita gastritis. Jadi ini adalah peradangan di selaput lambung ya Pak Iya, ya. betul. Ini salah satu sebabnya karena kita punya schedule makan itu nggak pasti Iya, ya. Jadi berantakan lah ya. Nah, berantakan. Acak-acakan. Tuh kan acak-adul. Jangan cuma kamar ya makan juga acak-adul. Iya. Belum lagi nih makan juga acak-acakan ya. Nah, kan? Nggak dikunyah, ya. Belum Aduh. lagi juga materialnya yang kita makan ya Pak, itu Iya. juga berpengaruh ya. Yang pedes, habis itu banyak getahnya. Aduh, ngeri deh. Pedes kemepiar Pak, panas ya kan, Panas, kayak gorengan, ya kan? wah enak Udah banget ya. cabe pakai lada lagi. Aduh, kayak apa pedesnya minta ampun ya. Enak loh Pak itu Pak. Iya, sampai keringetan gitu kan. Tapi kalau keterusan kan bisa membuat iritasi di Lambung. selaput lambung, akibatnya lama-lama jadi gastritis. Enggak tuh, tapi aku nggak apa-apa. Gitu. Mungkin orang begitu kan. Ya kalau sekali dua kali, coba kalau ya, Pak. kerajinan, kecanduan. Waduh. Oke lanjut Pak Nyoto. Kemudian kita kemarin udah bahas kan akibat dari low acid lambung atau kadar lambung yang rendah asamnya, hiposida lambung, asam lambung rendah menimbulkan Helicobacter pylori yang ada di lambung tuh, bakteri yang ada di lambung namanya Helicobacter pylori itu dia berkembang biak dengan pesat, dia merusak dinding lambung menjadi tukak, tukaknya lama-lama makin membesar, yaitu jadi gastritis. Ya kan, jadi umumnya kita jadi gampang mual, kayak pingin muntah, perasaan penuh di perut bagian atas, apalagi habis makan gitu ya. Kemudian juga kadang-kadang suka nyeri-nyeri di lambung, ya kan, seperti perut melintir, gampang diare. Nah itu Bahkan udah. sampai sesak nafas ya Pak itu. Iya, kalau seperti nafas itu umumnya GERD gitu ya. Jadi ini udah menyebabkan gastritisnya tadi akut jadi kronis, ya kan. Nah selain itu ada masalah problema di lambung disebut dispepsia. Jadi dispepsia itu adalah gangguan pencernaan di mana ada ketidaknyamanan di bagian perut bagian atas. Jadi kalau kita ada perut bagian atas itu nggak nyaman gitu ya kan akibatnya disebut dispepsia. Jadi dispepsia itu biasanya karena kebiasaan diet yang buruk. Kan banyak tuh orang yang ingin menurunkan berat badan. Akibatnya dietnya diet ketat, nggak mau makan-makan. Ya itu tadi bisa kena dispepsia. Ya kan? Kemudian menggunakan obat-obatan yang sifatnya asam sekali seperti tadi saya sebut non steroid anti inflammation drug, obat pereda nyeri terus menerus tanpa resep yang benar, tanpa dosis yang tepat dari dokter gitu ya, lama-lama merusak lambungnya jadi dispepsia, ada ketidaknyamanan di perut bagian atas. Kalau ya. tadi gastritis itu yang diserang adalah selaput lambung. Selaput Kalau lambung, dispepsia itu apanya Pak? dia pokoknya ketidaknyamanan di bagian atas. Kalau dia ada gastritis tapi bagian atasnya nggak nyaman, bisa disebut juga dispepsia gitu ya. Jadi gejalanya itu pokoknya ada ketidaknyamanan di perut bagian atas. Dan ini juga termasuk dari masalah GERD. GERD itu juga bisa
menyebabkan dispepsia. Bagian atas perut itu yang ulu hati itu nggak nyaman gitu. Orang kanker perut juga bisa disebut ada rasa ketidaknyamanan disebut dispepsia. Jadi Suka kayak ada yang ganjel gitu ya Pak, itu ya, itu dispepsia betul, gitu ya. kan? Nah, ada masalah lever juga sama, ada masalah GERD itu dispepsia. Jadi ada gastritis, ada dispepsia, yang ketiga ada namanya GERD, gastroesophageal reflux disease. Jadi penyakit GERD ini disebabkan kita punya otot yang bentuknya cincin antara lambung dengan kerongkongan bawah. Jadi kerongkongan bawah atas lambung deh. Lambung kan di kerongkongan kan ujungnya lambung ya. Nah di situ kan ada namanya cincin otot. Jadi ya harusnya menutup. Jadi cincin itu harus menutup kalau kita tidak makan tidak minum. Kalau kita makan atau minum, otot itu akan mengendur. Akibatnya makanan dan minum bisa masuk. Nah masalahnya kita nggak makan nggak minum, otot ini udah kendor. Jadi nggak bisa nutup. Karena nggak bisa nutup, asap lambung itu berkelana lah naik ke kerongkongan ya, lama-lama kerongkongan bagian bawah, bagian atas, bahkan sampai ke mulut. Bagaimana asam lambung itu rasanya pahit, pedas, panas, asam karena GERD ya kan. Nah gastroesophageal reflux disease ini karena cincin otot di lambung kita yang bagian atas atau kerongkongan bagian bawah itu sudah kendor. Nah itu rasanya begitu asam lambungnya naik, kadang-kadang bisa nyeri dulu hati seperti kena sakit jantung. Kalau lari ke paru-paru, ada orang kok batuknya nggak sembuh-sembuh, ya kan, batuk sampai berhari-hari, ternyata dia asam lambungnya sampai ke paru-paru, akibatnya paru-paru mengeluarkan lendirnya banyak, jadi batuk terus. Penyebabnya bukan karena apa-apa, asam lambungnya naik. Jadi itu bisa menyebar kemana-mana ya asam lambung itu ya? Iya, bisa bahaya gitu kan. Kemudian juga rasanya juga mulut kita itu pahit. Kemudian kita juga pernapasan kita juga, mulut kita juga bau. Ya kenapa nggak bau? Karena kan nggak bisa nutup kan, waktu proses makanan udaranya keluar melalui mulut kita bau yang nggak sedap. Makanya karena jadi ada mual terus GERD gitu ya kan? Pak ya? Iya. Nah GERD ini adalah masalah yang sangat krusial. Jadi harus segera diatasi masalah otot yang udah lemah di bagian perut, bagian lambung bagian atasnya ini ya kan. Kemudian ada lagi selain GERD, ada lagi gastroparesis. Gastroparesis di mana lambung untuk mengosongkan makanan setelah diproses itu butuh waktu lama. Artinya otot lambung itu untuk mendorong ke usus halus, dia itu udah kendor, udah lemah. Jadi makanan yang udah diproses udah jadi pasta dalam lambung, mestinya disalurkan ke usus halus. Karena otot untuk memompanya ke usus halus lemah, jadi dia lambat, perutnya kosong. Jadi kayak peristaltik gitu ya Pak? Iya. Dia lemah ya. Jadi ini juga menyebabkan gejala yang nggak nyaman. Ya gimana kalau mau disalurkan ke usus halus nggak bisa? Padahal kan penyerapan makanan di usus halus. Kita bawaannya mual, pingin muntah. Itu sebabnya apa mudah kalau yang ini Pak? kenyang, ya kan? Kalau yang ini yang peristaltiknya lemah itu sebabnya apa? Nanti jawab nanti ya Pak ya? Kita jawab nanti aja ya. Oke baik. Siap. Kita masih break lagi ya. Jangan lupa Ziman Lovers yang punya pertanyaan boleh WhatsApp 081511103103. Nanti Nina Amelia dan Pak Nyoto Stianto akan kembali lagi ya setelah yang berikut ini. So stay tune. Kiat sehat, awet muda tanpa obat. Aku tuh jadi sayang deh sama kamu. Sayang sama acara Indil ya Pak Nyoto ya. Iya. Karena kan banyak banget tuh pencerahan-pencerahan yang sering kali kita dapatkan pada saat kita mendengarkan siaran ini. Makanya jangan kemana-mana, pantengin terus ya radio kesayangan Anda. Plus subscribe dong di YouTube channel kita di Ziman Herbal. Oke, 081511103103 kita buka untuk Anda yang pengen bertanya. Jadi banyak banget ya ternyata Ziman Lovers ya, keluhan-keluhan dan penyakit-penyakit yang menyerang lambung kita. Mulai dari gastritis, kemudian ada lagi GERD, ada dispepsia. Dispepsia, ada lagi tadi Pak. Gastroparesis. Nah, kan istilahnya seru-seru. Betul. Pak Nyoto tuh tahu aja ya, saya lupa langsung loh. Terima kasih Pak Nyoto. Siap. Jadi kan kita kalau lupa gampang, semuanya sebut aja emah gitu. Iya, betul. Penyakit apapun itu yang berurusan dengan lambung, penyakit emah kan gitu. Oke, baiklah. Karena kan
ciri-cirinya sama lah rata-rata, perut kembung, mual, nyeri dulu hati, ya kan, perut melilit, kembung-kembung, pingin muntah, diare, awalnya juga dari lambung kan. Tapi gitu. masalahnya itu bisa menyebar, itu yang bahaya ya Pak ya, bisa Ya. menyebar menyerang anggota tubuh kita yang lain gitu Ya kan. pasti nggak nyaman deh, kan orang yang udah masalah di lambung itu kan bawaan tubuh kita nggak enak. Coba deh kita kena sakit mahnya lagi kumat, orang sebut mah kumat, entah itu dispepsia, entah itu GERD, entah itu gastritis, apapun itu kan pasti badan kayak digebugin, Pusing banget, mual, muntah, ya kan, berkunang-kunang, minum obat juga nggak sembuh sakit pusingnya, marah deh gitu. keluar keringet dingin, perutnya melilit, melintir, aduh nggak nyaman banget deh. Nah kalau sekali, kalau keseringan, nah itu dia. namanya Jadi udah aktivitas terganggu dong ya. Iya. Boro-boro mau bilang ayang-ayang ya kan, mah mulu gitu. betul, ya kan. Oke, nah sekarang solusinya dong Pak Nyoto, ini udah ketelanjuran nih Pak Nyoto gitu kan, baru denger siaran ini gitu. Ya, Nah gimana solusinya? Yang paling penting solusinya ya satu, pola makan deh. Kita nanti bahas pola makannya, harus pola makan yang baik. Jangan sampai kita kena pola makan yang menyebabkan kita kena mah. Kemudian pola makan, cara makannya harus dikunyahnya yang optimal. Kemudian yang paling penting itu pada saat kita makan jangan banyak minum. Oh, Kebanyakan orang makannya satu piring, minumnya 2 ember. Waduh, bahkan kadang-kala habis minumnya dulu makanya belum selesai. Iya, karena kan semakin banyak kita makan sambil minum, perut kita itu tidak bisa mencerna makanan secara optimal karena bercampur dengan air. Kan dia mengeluarkan asam lambung dong. Asam Oke. lambungnya begitu bercampur dengan air, turun dong kemampuannya. Jadi bukannya malah melancarkan ya Pak? Iya, jadi sebenarnya yang paling bagus tuh saat kita habis makan itu 15 menit kemudian Baru minum? minum. Oh, Jadi benar-benar dihancurkan dulu nih sama lambung, dan asam lambungnya benar-benar hancur gitu ya. Baru kita minum. nah ini para mama nih sekarang jadi tahu ya berarti ya. Kalau misalnya kita kasih makan buat anak-anak kita, baby kita, jangan langsung dikasih minum ya. Iya. 15 menit kemudian baru minum. Makanya makanan yang kita makan tuh jangan sifatnya tidak mengandung kuah, harus ada kuah-kuahnya sedikit gitu loh. Jadi perut kita waktu kita kunyah itu udah berbentuk bubur, masuk ke dalam lambung, dengan asam lambung diprosesnya lebih mudah gitu kan. Nah kenapa harus dikunyah dengan halus? Karena bercampur dengan enzim amilase yang ada di dalam air liur kita, sehingga masuk ke dalam lambung lebih mudah untuk dicerna. Dicerna pun jangan konsumsi minum berlebihan sehingga asam lambungnya tidak turun kadar kekuatannya untuk menghancurkan. Sehingga kita tidak punya masalah dengan pencernaan kita karena cara makan kita pun benar kan gitu. Kalau misalnya kita ada keluhan terus kita sering banget tuh Pak yang namanya minum obat mah itu tuh gimana Pak? Nah itu dia yang kemarin kita cerita, kebanyakan konsumsi obat mah yang mengandung antasida itu kan sifatnya dia menurunkan kadar asam lambung. Nah begitu kadar asam lambung kita turun, kita punya masalah dengan lambung hiposida atau low acid lambung. Nah akibatnya Helicobacter pylori itu berkembang biak pesat jikalau asam lambung kita itu rendah. Nah kalau berkembang pesat, Helicobacter pylori yang menimbulkan tukak-tukak di lambung, lama-lama lambung kita bocor karena dihancurkan oleh Helicobacter pylori. Akibat kita sering konsumsi obat-obat untuk menurunkan kadar asam lambung yang kita bilang di obat warung obat mah. Jadi yang paling benar kita kalau bisa menyembuhkan penyakit keluhan mah itu dengan obat-obatan yang mampu mengatasi masalah dari tukak lambung. Nah, ini ada salah satu suplemen nih Mbak Nena. Suplemen ini kandungannya dari buah-buahan herbal, di mana dalamnya ada buah mengkudu, kulit manggis, ada delima, ada Centella asiatica atau pegagan yang diproses dingin dan sangat pekat. Ternyata di dalam buah-buahan itu sangat efektif untuk masalah penyakit tukak lambung, dispepsia, gastritis, GERD. Kita konsumsi rutin, dia mampu mengkontrol kadar asam lambung menjadi normal. Jadi kalau asam lambungnya tadi low acid atau rendah kadar asam lambungnya, konsumsi Ziman terus-menerus, dia akan menormalkan kadar asam lambung. Dan bagi mereka yang punya masalah GERD, gastroesophageal reflux disease, kita konsumsi rutin, lama-lama otot dari lambung kita itu akan membaik. Karena sistem sarafnya diperbaiki, lama-lama otot lambung kita membaik sehingga asam lambung nggak bisa naik karena ya. otot normal. itu menjadi normal. Okay. Kemudian bagi yang gastroparesis tersebut yang tadinya pengosongan lambung itunya harusnya cepat, itu lambat karena penyakit gastroparesis, karena faktor syaraf juga yang rusak, sehingga akibatnya nggak mampu untuk menginduksi lambung kita untuk membuang makanan itu secepat mungkin ke usus halus. Itu bisa diperbaiki kalau kita konsumsi herbal yang mengandung
buah-buahan terapeutik seperti ini yang antioksidannya Oke, kuat. baiklah. Jadi catat ya, namanya Ziman. Itu tadi kandungan-kandungannya. Nah, nanti sebaiknya bagaimana konsumsinya? Ntar dulu, kita break dulu ya. Biar makin penasaran ya. Silahkan yang mau nanya, yuk. 081511103103 masih dibuka buat Anda yang pengen bertanya. Apapun yang berkaitan dengan masalah lambung Anda, tentunya di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat persembahan dari Ziman. Kiat Sehat, awet muda tanpa obat. Problem di lambung Anda masih jadi tema pembicaraan kita hari ini di Kiat Sehat Awet Muda tanpa obat persembahan dari Ziman. Ziman adalah enzim antioksidan yang diproses dingin. Nah, kenapa dingin? Kemudian manfaatnya apa? Nanti akan dibahas sama Pak Nyoto ya. Tapi kita ke pertanyaan dulu ya Pak Nyoto ya. Ini ada dari Pak Gatot di Jagakarsa. Pak Nyoto, kalau 15 menit baru boleh minum. Kalau misalnya nggak minum susah ketelen tuh Pak, makannya sampai kadang susah nafas. Tuh karena apa ya Pak Nyoto? Mungkin kunyahnya kurang lama kali ya. Sebenarnya sih kalau kita makan kita kunyahnya lama sampai bentuknya tuh benar-benar halus di mulut, sebenarnya lebih mudah kita untuk menelan ya. Kedua, yang kita makan itu sebenarnya apa? Basreng kah yang memang udah keras dari sananya kan gitu ya. Atau makanan yang kita konsumsi itu harusnya memang ada kuah-kuahnya. Jadi waktu kita konsumsi sampai lembut sampai halus sehingga kita mudah untuk menelan gitu. Tapi bagi mereka yang punya masalah GERD sudah kronis, gastroesophageal reflux disease yang udah kronis, biasanya ada luka parut di tenggorokannya. Begitu asam lambung naik, dia menimbulkan luka parut, lama-lama lukanya membuat kerongkongan menyempit, jadi orang tersebut jadi sulit menelan ya kan. Itu bagi mereka yang punya masalah dengan GERD kronis ya. Jadi memang kalau kita konsumsi memang boleh minum tapi jangan berlebihan ya. Jadi porsinya juga ada aturannya. Kalau berlebihan, pencernaan kita nggak mungkin bisa menyerap makanan itu secara optimal untuk menjadi nutrisi yang dibutuhkan tubuh karena asam lambung kita menjadi low atau Pak, rendah. saya jadi tambahan pertanyaan nih. Kalau misalnya air itu kemudian mengganggu asam lambung, bagaimana kalau kita makannya tuh sayurnya berkuah justru banyak airnya? Soto, bakso, ya sup, gimana? Kalau udah berkuah kita kan nggak perlu minum air lagi. Oh, kalau berkuah nggak apa-apa? Iya dong, nggak apa-apa. Tapi kan kalau udah berkuah terus kita minum air lagi 2 gelas, bagaimana lambung kita bisa menyerap makanan secara optimal karena isinya air udah nggak bisa menghancurkan makanan ya kan, kebanyakan air. Jadi logikanya di situ. Tapi bagi mereka sekali lagi yang sudah punya masalah dengan GERD baik yang akut maupun kronis, punya masalah dispepsia, punya masalah dengan gastroparesis, punya masalah gastritik, pokoknya masalah lambung semua dan ingin mengatasinya dengan cara yang bijak, ya coba konsumsi Ziman rutin. Karena di Ziman itu kan mengandung Morinda Morinda fructus ya, mengandung delima, mengandung kulit manggis yang fungsinya mencegah ulkus atau tukak lambung meningkatkan dirinya dan dia mampu untuk memperbaiki luka-tukak di lambung, kemudian mampu mengkontrol asam lambung kita sehingga menjadi normal, kemudian membunuh bakteri Helicobacter pylorinya itu juga mampu diredam kalau kita konsumsi Ziman rutin yang banyak mengandung zat-zat antibakteri, anti-inflamasi, anti peradangan ya. Sehingga kalau kita konsumsi rutin, lama-lama lambung kita yang bermasalah itu bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Karena kandungan dari herbal ini sifatnya membantu tubuh kita menyembuhkan dirinya sendiri. Apalagi masalah pencernaan ini masalah yang paling penting. Dan sifatnya enzim ya Pak ya. Dan sifatnya jadi bukan enzimatis. Nah tadi kan sempat dibilang bahwa ini diproses dingin. Itu ngaruhnya gimana Pak? Jadi semua kandungan dari buah-buahan ini diproses dingin, artinya zat hidupnya masih ada karena sifatnya masih enzimatis. Tidak diproses dengan pemanasan. Karena semua makanan dipanaskan lebih daripada 42 derajat Celcius, zat hidupnya nggak ada atau enzimatisnya nggak ada. Contoh kita makan pisang Ambon sama pisang goreng yang ada enzimnya, punya antioksidan lebih kuat yang masih belum digoreng. Masih alami. Sayur-sayur yang masih segar itu kita lalap lebih alami dibandingkan yang sudah direbus. Jadi Ziman itu merupakan saripati buah-buahan yang diproses dingin agar khasiatnya lebih powerful untuk memperbaiki fungsi
kebutuhan tubuh kita. Ya, dan tidak banyak kandungan yang hilang, Iya, otomatis kalau prosesnya betul. dingin gitu ya. Waduh, Pak Nyoto aku udah sampai di akhir sesi sih, cepet banget deh. Lanjut Iya ngopi ya. aja deh abis ini yuk. Oke. Oke, jadi kesimpulannya adalah jangan lupa bahwa jadwal makan itu harus Iya, teratur. sayangilah lambung Anda. Nah, sayangilah lambung Anda. Jangan banyak-banyak minum obat yang untuk lambung karena pengaruhnya itu justru negatif, dan banyakin minum Ziman ya, karena itu bisa membantu kita secara alami karena sifatnya enzimatis. Thank you Pak Nyoto sudah hadir hari Sama-sama, ini ya. Mbak Oke. Nina. Terima kasih banyak juga untuk Anda Ziman Lovers. Kita ketemu lagi minggu depan Senin Amelia. Saya Nyoto Sianto. Salam sehat, awet muda bersama bersama Ziman. Ziman. Dah.